Hello. Iya. Partner saya beda. Habis standing nih, Martin habis standing. Martin kemana ya? Ngomong Martin kemana? Iya, karena kan ini program POV ini harusnya sama Martin. Cuma karena Martin ada urusan negara, nemenin istrinya. Jangan dikasih tahu di sini. Iya benar. Ntar ketahuan. Iya. Nah, hari ini kan ada Ringo sama Yandel Lawrence. Iya. Jadi gini, tahun 2017 ada data nih dari era.id. Jadi tahun 2017 itu ada 357.000 pasangan cerai. Ini kan kita kan istilahnya laki-laki yang sudah berkeluarga semua. Gua udah 7 tahun. Terus habis itu lo berapa? Gua udah 3,5 tahun lah menikah kurang lebih. Yandi 4 bulan. 4 bulan. Terus habis itu ini lo Pengen dong, lo ya? pengen berkeluarga, makanya gue belajar Iya, dari iya, senior-senior yang sudah berkeluarga ini. Gitu. Lo ngelihatnya bagaimana sih? Maksudnya sudut pandang lo terhadap isu ini? Kalau gue memang melihat semua itu harus diperjuangkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu nggak kebetulan aja cocok terus pastilah gue mah aman-aman aja nggak gitu gitu loh. Orang hubungan yang paling harmonis sekalipun tuh berantem gede gitu. Gua waktu menikah awal nggak lama berantem tuh bisa gede gitu loh. Ya memang itu kayak apa ya, selalu ada, namanya juga orang berpasangan ya gitu, ancaman selalu ada. Gua sih melakukan usaha dari mulai sekarang, gue melakukan usaha bagaimana supaya itu nggak terjadi. Berhasil atau enggaknya gue nggak tahu, cuman yang penting gue melakukan usaha perjuangan. Gue nggak tahu ya ini bener atau enggak usahanya, tapi gue melakukan apa yang gue pelajari dari nyokap gue dan bokap gue yang gue bilang berhasil. Duit yang gue punya sekarang gue serahin bini gue semua. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya gue nggak punya apa-apa. Yakin lo mau bisa hidup nggak ada apa-apa gitu. Terus kalau ada yang mau gadain gue, percuma. Duitnya nggak ada. Kalau mau deketin bini gua dong gitu. Tapi ya juga yang pegang bini gua gitu. Kalau udah deketin gua percuma. Benar-benar. Itu. Kalaupun memang ada yang pengen ngedeketin lu karena pengen ngebegal motor lo mungkin. Mungkin itu motor ya, begal bisa gitu. Nggak ada yang gua tutupin lah gitu. Sampai dengan sekarang mungkin itu usaha-usaha yang gua pikir gini. Kalau misalnya nanti laki lu kenapa-napa, kita masing-masing punya usaha untuk saling jaga nih gitu. Lu jagain gua juga. Kita sama-sama jaga dan gue kasih akses lu sebebas-bebasnya. Kemana-mana itu gue selalu kasih tahu gitu. Misalnya lagi jalan nih, kayak tadi gue meeting di PS, terus habis itu lagi jalan ke sini ya gue telepon, ngapain? Gue lagi jalan nih, balik lagi. Ya dia selalu tahu gitu, kan, dia selalu tahu gitu. Dan kalau misalnya ada cewek yang gangguin gue pun, gue pasti selalu cerita. Ada tapi. Iya. Keren. Ada yang gangguin? Enggak, saya tuh pengen loh. Saya tuh nggak tahu mau. Gue juga. Gue nggak ada. Kalau misalnya ada, gue pasti bilang sama bini gue dan bini gue pasti bangga. Karena dia tahu lah lakinya ada yang gangguin. Gitu. Biar dia supaya ada kebanggaan tersendiri gitu. Apa ya? Kalau lakinya juga punya pesona itu. Gitu. Tapi maksudnya tetaplah dari sekarang hal yang bisa gue tahu kalau nanti gue mau mempertahankan pernikahan ini sampai maut yang memisahkan, berarti perjuangannya pun akan luar biasa dan gue mempersiapkan diri aja dari sekarang. Tuh, karena banyak hal ya, bukan ngomongin alasannya anak bukan gitu, tapi memang gue pengen utuh. Gue udah ngerasain tingkat puncak kebahagiaan gue, tingkat hidup gue yang paling the best itu saatnya gue punya keluarga, punya anak istri, dan jangan sampai berubah nih. Gitu. Ya. Nah kalau sekarang yang 4 bulan, 4 bulan. Gue percaya pria yang baik belum tentu jadi suami yang baik, perempuan yang baik belum tentu jadi istri yang baik, suami yang baik belum tentu jadi bapak yang baik. Yang biasa jadi kesulitannya karena pertama kita tidak punya wawasannya, kedua kita masuk dengan persepsi yang keliru. Contoh simpel misalnya mau nikah tujuannya mau bahagia. Nah itu paling menjebak karena pas nikah akan menghadapi banyak konflik. Gitu. Harusnya orang menikah bukan buat bahagia tapi karena kita bahagia kita menikah. Bahasanya sutradara banget ya. Bagus sih. Menarik sih. Misal tadi gue nggak usah, gue edit aja. Maksud juga itu menarik karena menurut gue setiap orang atau setiap keluarga itu kayak mencari formulanya masing-masing sih untuk bisa ngejalanin keluarganya gitu. Maksudnya dalam berumah tangga gitu. Maksudnya gue share misalnya masalah gue, let's say gue share masalah gue sama Ringo gitu. Belum tentu walaupun dia mengalami hal yang sama, formula yang dia lakukan itu works untuk gue juga gitu kan. Karena beda-beda. Gitu. Nah kalau gue dari point of view yang gue belum berumah tangga nih akhirnya.
titik apa yang membuat gue akhirnya harus berumah tangga juga untuk harus orang-orang married gitu ya maksudnya? Iya, orang-orang yang seperti gue. Karena kan lu ternyata tuh punya masalah lu masing-masing gitu ya. Apa yang menurut masukan dari lu gimana? Nikah umur berapa? Gue nikah umur 29. Lu? Sama. Oh, disuruh gue 32 gitu. 32. Berarti gue dibilang telat ya. Pada saat telat, Bapak nggak tanya saya berapa? kan lu belum nikah. Sekarang sudah belum nikah udah berapa? Oh, sekarang kalau misalnya nanti menikah? Sama kayak Bapak. Kalau gue dulu ada ketakutan menikah tuh ada. Karena kenapa? Karena kena doktrin yang berat sekali gitu. Kayak misalnya ngomong tanggung jawab. Makanya kita berpikir kalau nikah tuh kita udah pastiin dulu materi gitu. Kita siap secara materi dan mental. Ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya bikin gue menikah itu sesakral itu. Sakral gue tahu gitu. Tapi kenapa tiba-tiba jadi berat ya gitu. Menakutkan gitu. Pada saat gue memutuskan untuk menikah, karena gue memang jujur kenapa ya gue memutuskan menikah. Kebetulan ketemu pasangan yang waktu itu nggak ngomong, wah kalau tadi kan bahagia baru menikah. Nah gue tuh kebetulan nggak, gue bahagia gitu, biasa aja gitu. Tapi yang gue tahu pada saat itu kalau dia nggak ada, gue nggak bisa. Nah, terus gue mikir skala untung rugi. Nah, maksudnya gini, Bapak Sabai akhirnya ekonomi. Oh iya. Itu teori Adam Smith sendiri. Seandainya gini, pacar yang gue punya nih, apa yang terjadi kalau gue nggak sama dia? Nyeselnya. Sorry, gua potong dulu. Lu ada beberapa pilihan nggak ketika itu? Enggak. Memang cuma dia gitu. Iya, kalau gue nggak bisa, nggak mungkin dong gue ngomong beberapa pilihan. Oh iya. Gue nonton gimana? Iya. Sabai. Nah, ketika itu gue mikir cuman kalau gue nggak sama dia, gue yakin nyesel gue parah. Dan itu perasaan yang berbahaya menurut gue. Oh. Gitu. Iya. Jadi memang pada saat gue punya anak, akhirnya gue melihat dia capek dan segala macam, gue menemukan jawaban, gue itu memilih ibu yang tepat buat anak gue. Oh. Pada saat itu gitu. Coba gimana ya? Nikah. Sebenarnya bermulanya dari kira-kira 3 tahun lalu itu pertama kali mau bikin cerita romance sore. Oh, sore ya. Web series sore. Begitu mau bikin sore romance nggak tahu nih hubungan itu seperti apa yang benar, maksudnya nggak mau salah nulis gitu. Akhirnya nyari buku bimbingan pranikah. Terus udah dapat intinya lah tentang kayak ya intinya menikah itu semua tentang memberi. Gitu. Ini personal sekali sih. Maksudnya kayak pernikahan adalah satu-satunya komitmen yang memaksa atau mengikat manusia untuk selamanya mendahulukan seseorang selain dirinya. Gitu. Akhirnya kemarin mau bimbingan nikah 5 bulan lalu. Ditanya gua, "Kenapa kamu mau menikah?" Nah, ini kalau salah jawab menentukan berapa lama bimbingannya. Jadi kalau salah jawab lu bisa setengah tahun, setahun gitu. Pertanyaan krusial sekali. Gua jawabannya keren sekali. Lu bilang apa? Ya karena menikah adalah satu-satunya komitmen yang mengizinkan saya mencintai dia seumur hidup, mencurahkan rasa sayang saya kepada dia. Kalau ada komitmen yang lebih tinggi saya mau. Ini contekan buat saya. Iya, ini keren. Ini contekan buat saya. Ini contekan buat saya. Belum nemuin alasan yang lebih keren lagi dari. Iya. Gitu. Kalau mau nikah biasa ujiannya paling gede itu antara pasangan. Kayak biasanya ada konflik di persiapannya, di apa segala macam. Ada memang. Iya. Ada lah konflik gitu, terus merenung sendiri, kesel karena ego prianya kesinggung kan, terus kayak kok dia nggak gitu, nuntut terus gitu, nuntut. Ke-recall rasanya di hati kayak, ingat kemarin bimbingan jawabnya apa tujuan nikah? Karena untuk memberikan, sekarang bisa nggak cukupkah apa yang Tuhan beri dalam hidup lo gitu. Itu kenapa lo sebagai kepala rumah tangga sandarannya sama gue bukan sama istri lo gitu. Jadi kayak itu kenapa sama orang selalu bilang, ya suami itu imam kepala keluarga karena seintim itu harusnya kita bersandar. Jadi waktu gue tahu itu, oke, gue siap nikah. Gitu. Oke. Sebenarnya tujuannya ya kalau gue sih tadi ngelihatnya supaya kita nih pasangan muda nih udah sangat-sangat disadarkan masalah itu bisa terjadi sama siapa aja. Iya, betul. Kalau gue. Ada satu film yang membuat Waduh, bridging ke situ. Bridging. Ada satu Yang ngomong-ngomong soal keluarga, itu adalah Ari Anggara. oh bukan dong. Ya. Ada juga memang film Ari Anggara ada. Bukan ke sana. Bukan. Filmnya adalah sebuah cerita Ini film keluarga. Ini filmnya Yandi ya. Ini filmnya Yandi. Iya. Gue cukup amazed karena untuk sutradara yang let's say bisa dibilang baru 4 bulan married, kayak memang lo sudah hatam sekali gitu dari iya kan? Sebenarnya saya merasa ditolong banyak hal sih. Maksudnya saya percaya ide yang bagus aja nggak cukup gitu. Kayak maksudnya saya punya produser yang sangat support, Anggia Karisma dan Gina Esnur. Terus semua kru yang bekerja, semua pemain gitu. Saya merasa beruntung punya mereka karena ruang diskusinya banyak sekali. Apa yang paling menyenangkan dari bikin film Keluarga Cemara adalah
proses menggali pesannya. Jadi sebenarnya sudah ada bahkan di depan tagline-nya, harta yang paling berharga adalah keluarga kan. Nah, saya mencoba merenungkan apa arti harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi kayak uang ataupun kekayaan tidak akan bisa disebut harta kalau tidak ada kepemilikannya. Dia akan tetap dibilang uang. Disebut harta kalau ada kepemilikannya. Nah, keluarga akan jadi harta kalau ada kepemilikannya. Gitu. Nah, kepemilikan ternyata bergeraknya tidak satu arah, dua arah, yaitu memiliki dan dimiliki. Gitu. Nah, mengizinkan diri kita dimiliki itu proses yang menurutku jauh lebih sulit daripada memiliki. Kalau gua tuh ini film yang kalau mau ngomongin aktor, kita sebagai aktor kan kita ada sesuatu yang kita pengen dapat dari kita main film, itu kan cuma sekedar uang kan. Di film Keluarga Cemara ini gue dapetin hasil terbaik dari sekedar uang. Nah, pas gua akhirnya ada Keluarga Cemara, jujur aja prosesnya tuh sangat biasa menurut gua. Sampai akhirnya pas udah syuting selesai dan setahun berlalu, tiba waktunya gue melihat hasilnya. Gue udah pasti ya udah tanpa ekspektasi apa-apa. Pas gue nonton, gue kaget dengan hasil yang ini nih, yang bener nih film yang gue syuting kemarin jadinya gini. Ya gue sempat memang saking kagetnya gue nggak tahu terbawa filmnya, dan akhirnya memang film ini membuat lemah bapak-bapak lah, punya anak. Film ini laki banget sih menurut gue. Ya, laki banget dan laki banget. gue nangis dan ini pengalaman pertama ngedirect tuh nangis. dia juga nangis. Serius? Di set waktu syuting begitu cut, yang gak nyadar dua nangis. Dan gengsi juga karena merasa apa ya, itu kan saya ikut nulis, saya ngedirect, bahkan saya tahu ini latihannya bareng-bareng, pas kok tetap nangis ya gitu kan. Emosinya real sekali. Saya lepas headphone, lihat ke samping, dua produser saya perempuan nangis. Iya, nangis dua-dua pas begitu kita cut. Karena dua produser saya ini memang hatinya lembut. Kita nulis kadang sering reading juga udah nangis. Apa-apa. Boomer turun, laki-laki nangis. Terus kayak ini kenapa semua satu set pada nangis dan semua pada diem. Dan lanjut waktu kita masuk ke post produksi, ngedit masih begitu, masuk sampai ke musik buatan abang yang di depan ini. Abang Iva. Ya, ada di sini. Ada musik ilustrator. Di sini dong Mama. Di sini lah. Pak Iva. Nah, sentuhan terakhir dari Bapak Iva ini itu juga yang membuat gue yang aduh anjir. Dan apapun yang gue lihat kemarin dengan musik yang sudah dibuatnya gitu, gue nggak nyangka. Gue tahu yang bikin musik Om Iva ini ya, tapi gue nggak tahu di film seperti apa karena baru pertama kan. Iya. Debut. Baru pertama juga. Debut gitu, pertama kali di film. Sebagai film komposer. Kalau soundtrack udah pengalaman beberapa kali, beberapa film-film lain sebelumnya sudah pernah ngerjain soundtrack. Kalau scoring ini pertama kali. Gue bilang ini film pertama gue. Mungkin gue berpengalaman dalam produksi musik, dalam produksi lagu, dalam produksi musikal, tapi untuk film gue tahu ini ilmunya berbeda dan intinya gue siap untuk belajar dan gue siap untuk diarahkan. Nah, gue sempet ikut masterclass-nya Hans Zimmer lah yang online gitu. Jadi maksudnya gue menggali dari master-masternya lah gitu. Maksudnya cukup banyak nggak PR yang mesti dikerjakan gitu lo sebagai untuk ngisi scoringnya dengan nilai, value dan segala macam. Jadi tugas menurut gue yang gue tangkep saat pertama kali ngerjain film ini adalah tugas komposer itu adalah menerima tongkat estafet dari sutradara untuk bisa mengenhance rasa yang mau disampaikan melalui musik. Nih, gue masih berpikir awam nih, kalau gue nih, kan gue belum nonton filmnya nih. Bayangan Keluarga Cemara gue adalah Adi Kurdi dan yang dulu-dulunya gitu. Ya. Maksudnya lu observasi ke situ juga atau? Gua cuma denger aja tentang dulu Keluarga Cemara karena pada saatnya ada di serial TV-nya dulu gua nggak banyak memperhatikan. Cuman gue denger Adi Kurdi di situ bijak banget, idola, idaman bapak-bapak, idaman semua orang untuk jadi bapak-bapak tuh Om Adi Kurdi menjadi abah gitu. Wow, terus tapi gue menyadari kekurangan gue yang di sini adalah kayaknya gue nggak bisa deh kalau misalnya gue menjadi abah yang begitu. Kalau gue boleh nggak, karena ini proses belajar, waktu itu gue kalau saya minta ya yang bisa dibuat yang lebih manusiawi nggak gitu loh. Buat gue bukannya manusiawi ya kalau misalnya ada marah gitu, kadang kita kesel sama anak, terus hal-hal yang bisa juga jadi buruk gitu loh. Nah pada saat itu kok kalau kayak gitu konsepnya bisa lebih diterima oleh Ringo ini ya gitu, karena yang gue jalanin sehari-hari lebih relate gitu.
biasa ekspektasi kita itu terbentuk kalau film itu reboot atau adaptasi ulang, kita itu selalu berpikir bisa nggak ya disamain dengan yang dulu. Kenapa misinya mau dibikin wajah baru segala macam, itu untuk justru sengaja punya tujuan mencoba membuktikan bahwa nilai yang lama kalau terjadi di zaman sekarang masih relevan. Value Abah yang Ringo kemarin cari, dia ketemu Adik Kurdi dan nanya, Abah itu apa? Abah itu apa? Waktu gue sempat ketemu adik Oh, gue lu sempet juga. Ya, ketemu dan gue pertanyaan gue cuma Abah itu apa ya gitu. Dan jawaban adik gue adalah Abah itu naif. Ini kayak bukan bercerita ala promo gitu, tapi berceritanya nih Real personal satu-satu. Jadi ini kan pengalaman. sebuah karya yang sangat personal untuk Ini kerjaan promo gue paling menyenangkan dah, gue gak harus bohong. Enak ya, enak. Di film ini gue banyak mendapatkan rasa terima kasih. Terima kasih ya Ringo, terima kasih Ringo. atau gue baper nih nonton film Ya, ini. itu ada. kayak gitu doang kan. Reaksi Gitu. orang bisa beda-beda. Tapi Iya. kalau ngucapin terima kasih tuh kayak, gitu loh. Dan senang sekali. Jadi kita sekarang kalau kayak lihat penonton hari keempat ya, Bang, udah 400 sekian. Kita tahu di balik angka itu ada banyak jumlah keluarga yang mungkin mengalami kehangatan ini. Kita senang karena itu. Karena tahu di balik angka itu ada orang. Untuk orang-orang yang mau nonton, lo pengen ngomong apa? Ya kalau gue terima kasih, beneran terima kasih udah mau nonton filmnya. Dan kalau gue pengen tolong sebarkan nilai kebaikan ini, beneran nilai kebaikan ini sebarkan supaya orang nonton. Karena gue seperti punya dibalik ya laku atau tidaknya film ini, gue kayak punya obsesi pengen film ini sampai ke semua orang karena gue Message-nya nyampe juga gitu. karena ada impact. Apa ya? Kalau dari gue lebih ke semoga rasa cinta, kasih sayang dan yang disampaikan dan itu rasa kekeluargaan kita semua akhirnya, yang bond yang akhirnya kita dapetin itu nyampe ke penonton. Itu sih yang gue harapin. Keluar dari bioskop bisa lebih belajar lagi. Maksudnya bisa lebih menikmati keluarga di rumah. Jadi lebih dari sekedar mencintai keluarga, ya mencoba menikmati keluarga lebih lagi. Gok sih, simple banget gitu ya. Nonton ya. Terima kasih Mara nih, masih tayang. Ini thank you for watching. Terima kasih.